Kalian tahu nggak sih biang keributan yang ada di MK saat ini? Tahu nggak? Biangnya satu orang ini nih. Ini biang keributan yang ada di MK saat ini nih. Mbak. Ini nih. Ini nih si Samsul asam sulfat blimbing sayur anak haram konstitusi ini yang lagi diributin, cuman minta ini didiskualifikasi. Iya, orang ini ya Allah, nggak kuat sama fotonya. Si Samsul ini rumahnya deket sini, cuma 15 menit dari sini. Kayak mana kalau disamperin aja? biar kerusuhan di MK soalnya ini. Hebat kali ya orang ini ya. Sampai semua orang ngeributin, minta orang ini didiskualifikasi gitu. Padahal dulu waktu si Samsul ini sah gitu ya, nyalon gitu ya, bocil kemarin sore nyapres, terus ada lagi yang komen, pengen lihat bocah kemarin sore debat sama profesor. Sekarang rame-rame minta didiskualifikasi. Samsul. Kalau rakyat yang memilih Mas Gibran, apa salahnya? Anda siapa ngomel-ngomel mau nyalahin? Saya bukan ngomel-ngomel mau nyalahin, tapi ini adalah negara Indonesia, negara kita semua, dan saya salah satu dari rakyat Indonesia, dan wajar kalau saya misalnya nih nggak setuju dengan sesuatu hal, itu wajar untuk saya kemukakan dan saya kritik pemerintah gitu loh, asal sesuai faktanya. Sekarang kita akan mengupas tentang syarat-syarat menjadi cawapres di Indonesia sesuai dengan konstitusi. Oke? Karena kita sekarang lagi ngomongin Gibran ya. Jadi syaratnya adalah berumur di atas 40 tahun. Sedangkan Gibran kan masih 36 tahun nih, ya kan? Majulah nih ke MK nih dengan ya ada orang-orang lain yang seolah-olah menggugat lah apa segala macam. Oke, ya kan? Ada 9 hakim MK. Oke. Yang 3 setuju berumur di bawah 40 tahun. Yang 2 setuju tapi minimal harus sedang menjalani pekerjaan sebagai gubernur atau pernah menjadi gubernur. Yang 4 lagi tidak setuju sama sekali. Ya, ini aku nggak pakai ngomongin dissenting opinion lah, apa nanti kamu bingung lagi gitu. Jadi kita pakai bahasa yang paling sederhana gitu loh ya. Nah, sedangkan harusnya nggak bisa dong, ya kan? Karena ibaratnya 3 setuju, 4 tambah 2, 6 nggak setuju sebenarnya gitu loh. Tapi diketok sama Paman Usman, pamannya Gibran, seolah-olah 5 setuju, 4 nggak setuju, diketok, oke, gitulah ibaratnya. Jadi si Paman Usman ini ngetok sesuatu yang ngibul sebenarnya. Itulah makanya beliau kena kode etik, ya, ngerti ya? Nah, jadi dengan gambaran ini perlu saya jelaskan sedikit ngomong-ngomong bahwa perbedaannya ada di mana. Yang mengabulkan bilang bahwa semua jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk di situ gubernur, wali kota, bupati, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Sementara Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik sebenarnya bilang nggak bisa, hanya sampai batas gubernur yang bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dan calon presiden. Nah, dengan gambaran seperti itu kan harusnya pendapat yang sifatnya konkuring itu lebih dekat kepada pendapat yang menolak. Karena mereka sebenarnya tidak setuju dengan jabatan wali kota. Nah, ini sebenarnya putusan ini bukan putusan yang bulat, dan disebutkan di situ ada 4 orang dissenting opinion, 2 orang konkuren, dan kemudian
3 orang menyetujui diktum putusan. Tapi setelah kita pelajari dengan mendalam, ternyata bahwa 2 orang itu, Ibu Emi dan Pak Puh itu bukan dissenting. Pendapatnya itu adalah bukan konkuren, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting, sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan ini dan hanya ada 3 hakim yang setuju. Tapi diktumnya mengatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan umur 40 tahun itu bertentangan dengan B45 kecuali dimanai pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, putusan diktum itu adalah putusan yang berlaku dan mengikat, tapi putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum. Nah, lalu keputusan 90 ini dikenal dengan keputusan 90 ya. Ini kan harusnya berlaku ke depan ya kan? Harusnya berlaku di pemilihan umum selanjutnya. Ini malah berlaku surut gitu loh. Malah sekarang gitu loh ya. Udahlah gitu loh. Tapi keputusan ini belum diverifikasi oleh Bawaslu. Tapi KPU sudah menerima pendaftaran mereka. Padahal keputusan itu sama sekali belum diverifikasi. Lu aja mau minjem duit nih ibaratnya dipinjol aja. Kalau belum diverifikasi kagak bakal dapet duit lu. Berdasarkan peraturan yang KPU yang belum ada tuh bagaimana Ali? Mohon pendapatnya. PKPU-nya ada. 25 data, verifikasi 25 sampai 29 ya. Tapi peraturan KPU nomor 3 2023-nya kan baru diundangkan berlaku tanggal 3. Ya. Betul kan? Gimana dia verifikasinya? Pada saat pendaftaran verifikasi yang dipakai itu, peraturan KPU yang dipakai pada saat pendaftaran verifikasi ya 19/2023 sah secara hukum ada. Yang kemudian belum ada pencantuman tambahan putusan sebagaimana tambahan norma sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini yang kemudian menjadi cacat formalnya pendaftaran ini. Karena menggunakan peraturan KPU yang belum menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau dia cacat formal ya, karena teradu tidak melaksanakan verifikasi berdasarkan peraturan KPU nomor 19 kan begitu Ali ya. Kalau dia harusnya menggunakan verifikasi berdasarkan peraturan 19 tahun 2023. Ini secara akademis ya, kita nggak boleh seujung dalam sidang ini Pak. Ya. Tanggal 30 itu berarti verifikasinya secara formal semestinya dicoret namanya. Tanggal 28, 28. bahkan 28 lagi. Tidak bisa sih. Harusnya Tidak bisa. berkas pencalonan Saudara Gibran Ya. tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan pada tanggal 28 Oktober. Ya. Baik. Kayak KPU sendiri nih. Dari awal Roy Suryo bilang dia pakai server cloudnya si Alibaba. KPU nggak ngaku, enggak. Akhirnya digugat dong. Akhirnya masuk ke sidang sengketa informasi yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat RI. Akhirnya baru ngaku, iya sih emang kita pakai ada kerjasama sih dengan Alibaba. Coba tuh bayangin. Lu aja ya punya pacar kalau ngibul masih percaya lagi lu. Kalau pertanyaan kamu, ada nggak sih di dunia ini sebenarnya kalau bapaknya presiden, anaknya jadi wakil presiden? Ada di dunia ini, di seluruh alam semesta ini ada. Jangankan anaknya jadi cawapres, jadi presiden pun ada. Tapi pada saat bapaknya udah selesai, udah nggak jadi presiden lagi. Nontonnya presiden Amerika George Bush. Beliau jadi presiden tahun 1989 sampai 1993 kalau nggak salah. Anaknya George Walker Bush bukan cuma jadi wakil presiden, jadi presiden. Tapi tahun 2001 sampai 2004. Gak usah jauh-jauh, di Indonesia juga ada. Bapak Presiden Soekarno menjadi presiden tahun 1945 sampai 1967 apa kalau nggak salah pas 1965 gitu deh. Anaknya Ibu Megawati juga pernah jadi presiden menggantikan Gus Dur. Tapi tahun 2001 sampai 2004 udah meninggal, bapak-bapaknya tuh udah selesai jadi presiden, baru anaknya naik. Bapak Presiden Soeharto 32 tahun memimpin Indonesia jadi presiden, nggak pernah tuh anaknya satu pun jadi pemimpin daerah. Pernah juga Bu Tutut jadi menteri doang gitu loh, itu pun udah terakhir-terakhir tuh dia tuh. Gitu loh, itu pun wah sibuk orang nepotisme apa segala macam sampai akhirnya Pak Soeharto turun dari jabatannya. Pernah nggak jadi pemimpin daerah gitu, anaknya, cucunya, mantunya apa segala macam? Nggak ada. Jadi kalau kamu kepengen banget Gibran jadi cawapres, jadi capres gitu ya, jadi presiden juga boleh, tapi ada adabnya. Jangan pas bapaknya masih menjabat terus anaknya ikut kontestasi. Itu nggak bener. Karena kenapa? Orang tua mana sih yang nggak bakal ngebelain anaknya? Kamu nih lagi acara lomba 17 Agustus, anak kamu ikut lomba lari, masa kamu heboh-hebohin anak orang? Ya anak orang yang kamu heboh-hebohin, nggak mungkin, pasti anakmu. Jangan kamu pikir
Takut apa sih yang ditakutin dari Gibran? Nggak ada yang ditakutin. Cuma masalahnya adalah jadi ada penggelontoran dana bansos yang gila-gilaan. Karena bansos itu kan tetap ada aturan-aturannya. Sah, tapi tetap ada aturannya gitu loh. Belum lagi pengarahan ASN, pengarahan aparat gitu loh, yang udah banyak buktinya gitu ya. Jadi buat kamu yang nanya, kenapa nggak dari lama? Kenapa sekarang pas udah menang baru ribut-ribut? Kamu aja yang informasinya kurang. Ya buktinya si Paman Usman sampai dipecat kan karena ribut semua masalah keputusan 90 itu. Terus sidang KPU, Bawaslu, kan kena kode etik dari DKPP. Tapi kan pemilu tetap berjalan. Ya kan, karena kenapa? Kalau di stop juga ya masuk lagi lah rencana si Pak D. Dia emang pengen kan pemilu ditunda. Sekarang pertanyaannya, sebenarnya siapa yang biang rusuh? Siapa biang keroknya? Nggak mungkin ada asap tanpa api. Udah enak-enak kita mau pemilu, mau milih presiden baru, ada aja maunya inilah, maunya itulah, maunya tunda pemilu lah, maunya presiden 3 periode lah. Tiba-tiba adalah kasus penggugatan konstitusi, perubahan umur cawapres lah. Akhirnya kena pelanggaran etik lah. Akhirnya ada lagi sidang MK lah. Pamannya dipecat lah kan. Siapa biang onar sebenarnya? Terus yang dibilang ribet 01 dan 03 kan, mikir. Terus kami yang merasa dicurangin, legowo aja. Rumah lu dirampok, legowo aja. Warungmu dirampok, legowo aja. Giliran yang curang dibilang, yaudah hak angket. Ya nggak perlu dong hak angket. Masuk MK, ya nggak perlu dong masuk MK. Kok kamu nggak mau mengklirkan nama kamu sendiri? Itu yang aneh gitu loh di pikiran aku. Sebenarnya apa sih? Bukannya lebih enak kalau menang dengan cara yang benar gitu, bahwa kamu memang menang, ya benar menang gitu. Itu lebih enak daripada menang tapi curang. Gimana sih? Aneh deh. Ingat ya, kami akan legowo dengan kebenaran, bukan legowo akan kecurangan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan gue temen nih. Kenapa katanya di depan istana nggak ada beras, Bang? Abang ingat nggak waktu kemarin kita itu keteteran nggak ada minyak sayur gitu ya, bulan-bulan sampai berapa itu ya. Ternyata minyak sayur ditimbun karena untuk pemilihan buat dibagi-bagikan gratis. Ya nggak salah lagi, seperti sekarang juga beras sama. Beras mahal, beras di Alfamart, di Alfamidi atau di Yongmart nggak ada, itu semua pada dikumpulin. Ntar takutnya ada putaran kedua, Bang, buat diturunin, buat dikasihin ke masyarakat yang nggak punya otak, yang pengennya dapat beras segitu terus pilih dia, kayak begitu loh, Bang. Tapi kalau masyarakatnya pada pinter, terima aja berasnya, pilihan mah tetap ke Anies biar ada perubahan. Ya tuh lihat aja di Jakarta 5 tahun Anies, apa coba Jakarta perubahannya kayak gitu. Kami juga ingin merasakan seperti Jakarta. Kami ingin perubahan nomor 1 ya, Bang, jangan lupa. Ya alhamdulillah sih, gue mah sebagai generasi muda bangga gitu. Akhirnya di negara kita tuh udah ada yang bisa bikin mobil gitu, mobil ASMK contohnya, yang katanya sih udah ada yang mesen 6.000 orang yang mesen. Ya itu mah katanya. Ya kalau faktanya faktanya mah boro-boro. Mobilnya kagak ada. Yap, lagi-lagi si Samsul diulek habis-habisan oleh para netizen, dan netizen ini menganggap bahwa Samsul adalah biang kerok kerusuhan yang terjadi di MK sekarang ini. Karena kita tahu bahwa pencalonan Samsul sebagai calon wakil presiden, kita nilai sebagai pencalonan yang cacat karena mengobok-obok konstitusi dan merusak hukum di Indonesia, melabrak hukum di Indonesia. Saya kira apa yang menjadi penyampaian para netizen ini meskipun lucu tetapi masuk di akal dan sesuai dengan faktanya yang terjadi. Inilah yang membuat kita salut pada netizen 01. Selain mempunyai kualitas yang luar biasa dalam berpikir, sangat cerdas dan juga lucu tentunya, menghibur. Nah, kita berharap bahwa kelanjutan hak angket kedepannya bisa terselesaikan dengan baik, dan tentu kita berharap agar pelaku kecurangan bisa diadili seadil-adilnya. Maksulkan Jokowi berantas pelaku korupsi
Saya kira itu yang menjadi harapan kita, bagaimana agar semua pelaku koruptor di negeri ini bisa dihukum dengan cara yang berat, agar tidak lagi ada pejabat-pejabat yang berani untuk melakukan sebuah korupsi. Sekalipun itu presiden, maka hukum bisa lebih diberatkan lagi, karena itu bagus untuk memberikan contoh kepada yang lain bahwa presiden pun kita bisa hukum dengan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah selalu setia menonton. Semoga ada manfaat dari video yang saya up. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.